Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan mimbar tub dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 2 Maret 2021 ada peristiwa yang mengejutkan ya. Kemarin pada tanggal 2 Februari 2021 Presiden menekan Perpres tentang bidang usaha penanaman modal, di mana dalam lampirannya disebutkan bahwa mengizinkan investasi miras untuk asing di 4 wilayah, yakni Bali, NTT, dan Sulawesi Utara dan juga Papua. Setelah kemudian ini beredar, ramai netizen ribut, baik di Twitter, di Facebook, di YouTube, Instagram, dan sebagainya, ramai. Bahkan kemudian banyak Twibbon yang melampirkan foto penolakan baik di WhatsApp, di mana semuanya beredar. Akhirnya tepat hari ini tanggal 2 Maret 2021, tepat 1 bulan setelah Perpres ini diteken, kemudian akhirnya Presiden mencabut ya. Alhamdulillah. Inilah salah satu kegunaan kita harus bising, harus ribut terhadap setiap kebijakan yang diambil, agar kebijakan itu, jika itu kebijakan yang zolim, itu segera dibatalkan. Ya, kita lihat kemarin setelah bagaimana buzzer membela Pak Jokowi, bagaimana membela pemerintah tentang investasi miras ini hanya karena 4 wilayah yang dianggap sebagai budaya, maka kemudian seperti kemudian Denny Siregar yang kemudian bilang itu hanya di 4 wilayah yang kemudian merupakan budaya mereka, kearifan lokal, ini dibantah oleh orang-orang yang di wilayah itu, baik yang di Papua, kemudian di Sulawesi Utara, marah-marah ke Denny Siregar. Bahkan Majelis Papua pun menolak itu. Bahkan sebelumnya juga Gubernur Papua Pak Lukas NMB itu sudah marah-marah terhadap para penjual minuman keras yang sudah merusak generasi muda Papua. Bahkan dikatakan sekitar 22% kematian di Papua itu disebabkan oleh miras. Itu artinya 1 dari 5 orang Papua yang meninggal, 1 diantaranya dikarenakan minuman keras gitu. Dan sudah dikatakan itu bukan budaya. Dimanapun juga apalagi dalam Islam, miras itu jelas-jelas dilarang, diharamkan. Bahkan di agama-agama lain pun ada larangan tentang minuman keras itu. Namun kemudian memang ada sebagian yang kemudian miras itu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di tempat tertentu. Namun kemudian ketika dilegalkan itu, ya memang kemudian yang dilegalkan di 4 wilayah provinsi, tapi bisa jadi dari keempat ini bisa merembet ke wilayah-wilayah lain. Wong sudah dilarang saja banyak sekali peredarannya. Dan sebenarnya inilah yang terjadi ya, ketika umat Islam kita hidup di sebuah negeri yang tidak menjalankan syariat Islam itu. Walaupun kita tahu pemimpin kita didampingi oleh seorang habib dan wakilnya seorang ulama besar. Namun karena bukan syariat Islam yang dijalankan, bukan hukum-hukum yang dijalankan, tapi hukum-hukum kapitalisme, hukum-hukum jahiliyah yang diterapkan, sehingga ya hal seperti ini wajar gitu. Bahkan sebenarnya miras itu memang sudah dilegalkan sebelumnya, cuma memang peredarannya terbatas hanya di tempat-tempat tertentu. Dan sebenarnya dari kejadian ini semakin membuktikan itu, bahkan kedepannya banyak sekali aturan-aturan yang sebenarnya merugikan rakyat tuh. Karena apa? Karena basis dari sistem kita hari adalah sistem kapitalisme yang semuanya itu hanya mementingkan kepentingan pemilik modal gitu. Dan inilah yang harus membuat kita tuh umat Islam terutama sadar itu, bahwa inilah realitas kehidupan hari ini ketika syariat Islam itu tidak diterapkan gitu. Jadi jangan heran ketika kemudian pemerintah pusat atau kemudian presiden mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu wajar saja karena memang peraturan yang diterapkan itu bukan aturan Islam gitu. Dan kemudian kita lihat juga kebisingan kita hari ini memang wajib ya. Jadi tidak boleh gitu seorang muslim itu ketika melihat sebuah kemungkaran itu hanya berdiam diri gitu.
Jika dia mampu, maka lakukanlah dengan kekuasaannya pertama, atau kemudian dengan lisannya, termasuk kemudian kita menulis di WA, berbicara di YouTube, kemudian menulis di Instagram, di Twitter, di Facebook, membagikan link-linknya dan menolak, termasuk Twibbon ya, dengan cara Twibbon, dengan mengedit foto kita, itu juga termasuk suara kita gitu. Jangan kemudian sampai bisu, tidak mengeluarkan suara sepatah kata pun gitu. Terlebih orang-orang terdekat presiden gitu. Ya, termasuk ya, mohon maaf ya, Pak Kiai Ma'ruf kemarin itu sampai Kiai Haji Tengku Zulkarnain itu memanggil-manggil beliau gitu. Kok beliau kan wakilnya itu, seolah-olah kok tidak ada suaranya gitu. Jadi kita sebagai netizen, berisik itu penting gitu, karena kalau kita nggak berisik, yang berisik itu buzzer itu. Kalau kita lihat setiap saat di Twitter itu pasti aja setiap jamnya itu, atau setiap waktu, beberapa waktu, misalnya pagi, siang, ataupun sore, mesti ada satu trending topik yang digaungkan oleh para buzzer itu. Kalau memang sih yang sering trending itu, kalau nggak ada buzzer ya paling K-pop dan sebagainya, penggemaran Korean Wave dan sebagainya. Ya itu sih nggak masalah lah, nggak terlalu penting-penting juga, karena itu trending yang selalu ada. Tapi untuk trending politik itu, buzzer itu setiap hari mesti ada tuh 2 atau 3 topik yang ditrendingkan. Jadi kalau kemudian kita itu nggak berisik, kemudian kita itu hanya berdiam diri, kemudian ya udahlah, media sosial nggak apa, ini media sosial itu penting itu, karena hari ini kita hidup di zaman milenium ya, yang semua serba digital. Suara-suara kita itu ternyata bisa menjadi alat penekan itu yang efektif juga itu. Akhirnya kan dari kemudian netizen yang bersuara, kemudian para ulama bersuara, kemudian dari 2 ormas terbesar di negeri ini kemudian bersuara tegas menolak, dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, membuat akhirnya presiden mencabut ya lampiran yang menegaskan tentang investasi miras di 4 wilayah itu. Walaupun ya setelah dicabut pun miras bakalan tetap beredar tetap itu di tempat-tempat yang sudah dilegalkan. Ya ini konsekuensi dari ketika kita tidak menjalankan syariat Islam itu. Dan inilah bukti bahwa kita hari ini hidup bukan pada habitat kita gitu. Ketika syariat Islam tidak dijalankan, pasti banyak sekali hukum-hukum yang terabaikan. Ini baru saja memandang satu hal, belum lagi masalah-masalah lainnya seperti permasalahan sumber daya alam. Menurut syariat Islam sudah jelas itu bahwa pertambangan, hutan, laut dan sebagainya adalah harta milik umum, dan harta milik umum ini harusnya dikelola oleh negara, bukan diserahkan kepada swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing maupun asing. Itu nggak boleh, itu harusnya dikelola negara, kemudian hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi lihat hari ini bagaimana postur APBN kita itu, 86% lebih postur APBN kita itu dari pajak. Belum lagi defisit yang setiap tahun semakin meningkat. Itu diambil dari utang. Sedangkan kita hari ini, utang kita menghutang untuk membayar bunga utang. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan menggali lubang tutup lubang. Sudah sangat dalam utang kita. Jadi bahkan dikatakan bahwa kita itu Indonesia itu hanya membayar bunganya saja udah ngos-ngosan. Itu belum pokoknya. Sampai kapan itu? Bahkan kalau dikalkulasi sampai 500 tahun utang kita itu belum lunas. Ya karena memang APBN-nya berbasis utang dan juga berbasis ribawi gitu. Dan banyak sekali ketika syariat Islam itu sudah diterapkan, kemudian ketika sistem kapitalisme yang diterapkan adalah kriminalisasi terhadap ajaran Islam. Bagaimana kemarin pendiri pasar muamalah Pak Zaim Zaidi juga ditangkap, tapi dinar dirhamnya boleh untuk wakaf tapi transaksi dengan dinar dirham itu dilarang. Padahal banyak di tempat-tempat tertentu, misalnya di Bali, penggunaan dolar, penggunaan bahkan ada perusahaan asuransi Cina yang menggunakan transaksinya dengan renminbi.
itu kan lucu tuh. Dinar dirham dilarang untuk ditransaksikan, tapi kemudian untuk diwakafkan yang kemarin sudah diluncurkan gerakan wakaf uang itu kemudian boleh itu. Dan juga semakin menunjukkan bahwa inilah pemerintahan kita hari ini, pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Islam dan menjalankan hukum kufur, jelas itu. Kalau tidak menjalankan hukum Islam, yang jelas yang dijalankan adalah hukum kufur, tidak ada jalan ketiga. Nah, mungkin demikian komentar politik hari ini. Tetap stay tune di Mimbar Tube, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.